Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadirat-Mu. Tanda kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sedang dan akan kerjakan dalam hidup kami. Kami dapat mempercayai Engkau, kami dapat mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami dapat berserah penuh kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang tidak merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Karena itu biarkan kami Tuhan datang menyembah kepadamu. Izinkan kami membawa pujian dan syukur kami ke tahta-Mu. Dan biar Engkau dapat menikmati apa yang kami persembahkan. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan di dalam kami. Mampukan kami Tuhan, kenakan kami jubah pujian, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika Engkau hadir, maka kami yang terbelenggu dibebaskan. Kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi kami. Kami yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan kami tahu tidak ada yang lebih besar daripada Allah kami. Maka gunung-gunung persoalan kami pun akan beranjak dari kehidupan kami. Engkau Allah yang menyediakan tepat pada waktunya apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya Tuhan ada di tengah kita, boleh kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Ya Tuhan, terima kasih. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku, dengan penuh kerinduan kami datang menghampiri-Mu ya Allah. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan kami datang nyanyikan. Perkasa perbuatanmu. Di hidupku apa kami datang di hadirat-Mu. Mari angkat hatimu di hadirat-Nya, katakan Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada bagiku. Ada bagiku. Tak
perkasa. Mari angkat hati kita, berikan pujian bagi Dia, nyanyi bagi Dia, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Allah kita yang baik. Oh, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kasih-Mu yang melawat kami sore hari ini. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, Bapakku datang di hadirat. Bapakku datang menyembah. Mari angkat tanganmu di hadiratnya, katakan, Bapakku datang di hadirat-Mu, Bapakku, ini segenap hidupku menyembah. Engkau Allah yang mengasihi kami apa adanya Tuhan. Terima kasih ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam kami Tuhan. Kau ada di dalam kami Tuhan. Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau hebat, Engkau hebat, Engkau hebat bagi kami. Ya Allah, Engkau hebat Tuhan. Nyanyi ku nyanyi haleluya. Yes, Jesus. How great are you, Lord? How awesome you are in this place. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari sembah Dia, mari angkat hati sembah Dia. Mari tinggikan nama-Nya, mari puji Allah kita, mari
jiwa kami bermazmur bagimu, biarlah mulut kami memuliakan Engkau. Sebab anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Mari kita bermazmur bagi Allah kita. Naikkan syukur, naikkan syukur bagi Tuhan. Mari muliakan Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. We give you praise, we give you praise, oh God, for you are worthy this day. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa kami naikkan pujian kami, Bapa kami muliakan Engkau, Bapa kami bersyukur. Oh, sungguh Engkau layak Tuhan, Engkau nyanyi haleluya. There is no one like you, my King, my Savior. We worship you, Jesus. Boleh jemaat Tuhan sendiri sambil bangkit berdiri di hadirat-Nya. Katakan ku nyanyi, ku nyanyi. Here we are to worship you, Lord. Here we are to give you glory, Jesus. For your name is great, oh Jesus. Hallelujah. tepuk tangan bagi Yesus. Oh, thank you Lord, we thank you Jesus, we thank you Lord. Oh, how we thank you Jesus. You are amazing, oh God, Kau ajaib Tuhan. Di hadirat-Mu ada kasih-Mu, di hadirat-Mu ada kuasa-Mu bekerja. Di hadirat-Mu Tuhan
berkata-kata dalam bahasa roh saudaraku. Yang belum bisa berbahasa roh jangan takut. Mari ucapkan syukur. Mari katakan haleluya. Mari katakan terpujilah Tuhan. Mari semuanya berkata-kata dengan Tuhan. Holy mari lebih lagi bebaskan rohmu, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. We worship you, Jesus. Mari kita berlama-lama, jangan mau berhenti saudara, terus sembah Dia masing-masing, sembah Tuhan. Mari jangan hiraukan kanan kirimu, ini waktumu menyembah Tuhan. We love to worship you. Oh, we love to worship you, Jesus. Oh, I worship you. Ku menyembahmu, ku sembah Kau ya Allahku, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu. Oh, haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ini kami umat-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Oh, kami mau bersyukur. Mari dalam hadiratnya jemaat Tuhan sendiri sekali lagi katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yes, Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia yang dikasihi Tuhan, katakan haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tidak berubah. Allah yang senantiasa setia dan menjamin kemenangan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap
untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang berkenan bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Saudara percaya bahwa punya Allah yang luar biasa, amin. Mana tangan-tangan yang terangkat? Oh haleluya. Kasih tos kanan kirinya, katakan kamu memang umat pilihan Tuhan gitu saudara. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Katakan saudara, dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Katakanmu. Boleh lihat dong kanan kirinya, katakan saudara. Haleluya. Amin. Bawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun. Boleh angkat tanganmu. Bebaskan tawanan. Umat Tuhan katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan semua tawanan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang lumpuh dan yang buta bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Gereja Tuhan katakan haleluya. Saudara dengarlah sang kata. Nah sekarang kasih tahu sekali lagi kanan kirinya. Tidakkah kau tahu? Oh ya. Inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Mari yang mau dipakai Tuhan, sama-sama katakan. Pembebasan semua tawanan. Kita rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang lumpuh dan yang buta bersoraklah ini. Oh saya percaya umat Tuhan bisa lebih dahsyat lagi, katakan di tahun pembebasan. Tahun pembebasan. Amin, amin, amin. Saudara melepaskan tawanan bagi dia. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta bersoraklah, sebab ini. Oh haleluya. Saya percaya pujian ini adalah pujian profetik, amin. Ketika dikatakan bahwa yang lumpuh dan yang buta melompat, ya saudara, mari kita praktekkan supaya terjadi atas kota kita. Yang mau katakan amin. Kita coba ya sama-sama. Yang lumpuh dan yang lompat. Hampir semua, belum semua tapi. Ayo sekali lagi ya, sama-sama ya. Katakan. Yang lumpuh dan lompat. Oh haleluya. Sebab ini tahun pembebasan. Mari sama-sama katakan. Di tahun pembebasan. Oh ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersorak. Sebab ini tahun. Mari yang percaya katakan. Sebab ini tahun pembebasan bagi kita. Oh, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Yang percaya katakan Yesus dahsyat. Yang percaya katakan Yesus ajaib. Oh, haleluya. Saya melihat wajah-wajah orang yang akan dipakai Tuhan, amin.
Saudara, mari cari 4 orang, katakan engkau akan pasti dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Oh, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan bagi kemuliaan Raja kita. Haleluya. Dengan imanmu katakan, saudaraku, berjalan bersamamu, tak akan ku tetap, tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku. Terima kasih Tuhan. Kehidupan. Mana tangan-tangan yang percaya semuanya? Boleh sama-sama melompat bagi Dia Allah kita, kemana? Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, sebab Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Haleluya. Jadilah hidupku. Mari tepuk tangan dengan sehati bagi Dia, kemana? Sekarang gereja Tuhan sendiri, katakan semuanya, come on. Ini iman percaya kami Tuhan Yesus. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Jalani, jalani. Ayo semuanya angkat tangan buat Allah kita, come on. Semuanya siap beri yang terbaik bagi Dia semuanya. Kau buktikan kasih setiamu, kau benteng hidupku, akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, ini kami Tuhan, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan ini kami gerejamu kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan mataku tertuju. Tertuju padamu. Hari ini ya, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
lebih lagi untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mari semua Tuhan angkat tanganmu. Sekali lagi katakan. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu Tuhan. Selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan, pujian hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Riana lamarana lamaya shande, Riana lamaya syakorana lama-lama. Mari jemaat buka hatimu. Kami datang merendahkan diri kami Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Berbeban berat Tuhan Yesus beri pengharapan. Semua jemaat-Mu mengalami pembebasan seutuhnya di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Bebaskan dari apa yang tidak hamba-Mu sadari Tuhan. Biar segenap dan seluruh apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu. Tuhan yang menguduskan, menyucikan oleh kasih dan darah-Mu. Sehingga hanya kebenaran yang akan membawa umat-Mu dari satu level kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Sampai keserupaan Kristus semakin nyata. Gereja-Mu dipersiapkan jadi umat yang layak. Para prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa pujian penyembahan. Yang menyembah Tuhan, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dan percaya, katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk gereja Tuhan, shalom. Haleluya. Yang pertama saya menyampaikan salam dari Jemaat Tasikmalaya, senang sekali, sukacita boleh kembali ada bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan yang luar biasa. Sore hari ini saya rindu untuk share tentang sebuah rahasia firman Tuhan, dan saya akan beri judul pesan firman sore hari ini adalah rahasia berkat Abraham. Mari kita akan lihat Galatia pasal ketiga, ayat ke-13 dan ke-14. Dua ayat ini akan membuka pesan kebenarannya sepanjang sore malam hari ini. Galatia pasal ketiga, ayat 13 dan 14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis,
terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, baca dengan kuat, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Perhatikan jemaat Tuhan, Yesus Kristus rela terkutuk di atas kayu salib, bukan hanya saja menjadi juru selamat yang menyelamatkan dosamu, menyelamatkan engkau dari dosamu, tetapi Dia rela tergantung di kayu salib supaya berkat Abraham turun atas kehidupan saudara. Yang sepakat katakan amin. Pertanyaannya hari ini, apa kasih berkat Abraham itu sehingga Yesus Kristus rela mati di kayu salib supaya berkat Abraham turun atas saudara? Pertanyaan selanjutnya, sudah belum saudara mengalami berkat Abraham? Dan saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di dalam berkat Abraham ini? Oleh karena itu saudara, hari ini saya rindu supaya kita belajar bersama-sama. Kita akan lihat, dan biarlah mungkin membatasi waktu, ada beberapa hal yang dikatakan berkat Abraham. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Yang pertama, berkat pertama, mari kita lihat Kejadian 14 ayatnya yang ke-19. Apakah berkat Abraham sehingga Yesus Kristus rela mati dan tergantung di kayu salib supaya berkat Abraham turun atas hidup saudara? Berarti sangat penting, berarti ini merupakan sesuatu yang sudah Kristus bayar dalam hidup saudara. Kejadian 14 ayat 19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Di dalam bahasa aslinya, berkat itu turun dari Allah yang maha tinggi. Ya, dikatakan Elion, ya, elevation, artinya pengangkatan, peninggian. Saya mau sampaikan, berkat Abraham yang pertama atas kehidupan saudara adalah Anda diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Saya ulangi, Anda diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika gereja Tuhan diangkat terus naik ke level yang lebih tinggi. Ketika gereja Tuhan menjadi kepala, di sanalah gereja bisa menjadi dampak dan berkat. Amin. Dan saudara perhatikan, harga sebuah promosi, harga sebuah pengangkatan sudah Kristus bayar di kayu salib. Sudah Kristus bayar di kayu salib. Oleh karena itu sebuah ajakan, saya rindu dari tempat ini untuk mengajak saudara. Ya, jangan hentikan semangatmu untuk maju. Jangan hentikan semangatmu ketika Anda terhalang oleh jalan-jalan buntu untuk lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Jangan Anda hentikan harapanmu ketika Anda melihat badai besar untuk saudara diangkat menjadi kepala. Sebab saya katakan hari besok akan jauh lebih baik lagi yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Harga sebuah peninggian sudah dibayar Kristus bagi saudara di atas kayu salib. Oleh karena itu saya mengingatkan sebagai hamba Tuhan, jangan berhenti dan puas dan nyaman di level saudara sekarang. Aku sudah cukup seperti ini. Saya katakan belum, karena Anda harus menjadi berkat lebih dahsyat lagi. Dan untuk itu Anda harus diangkat, Anda harus jadi kepala. Oh, gereja di Malang sudah luar biasa. Saya katakan belum cukup, sebab pekerjaan Tuhan harus dilanjutkan. Anda harus naik ke level kemuliaan yang lebih dahsyat. Allah kita bukan Allah yang puas dengan satu hal tanda kutip, melihat umatnya di zona nyaman. Dia akan membawa saudara, dia akan mendorong saudara, dia akan memaksa saudara untuk naik lebih dan lebih lagi. Dan tidak dibatasi usia. Tidak dibatasi oleh pendidikan, tidak dibatasi oleh dompetmu, tidak dibatasi oleh situasi, dolar naik turun, emas, harga minyak semua tidak stabil, tidak dibatasi. Harganya sudah lunas dibayar di atas kayu salib supaya berkat Abraham peninggian turun atas hidup saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Siapa yang percaya katakan amin. Untuk mendengar pesan ini dibutuhkan faith atau iman. Haleluya. Dan kalau Anda meresponi dengan iman, bersiap-siaplah untuk Tuhan akan mendorong, untuk Tuhan akan mengangkat saudara ke level yang lebih tinggi lagi. Mari kita akan lihat satu ayat saudara ya, yang menunjukkan dia Allah yang berkat Abraham itu ada berkat untuk mengangkat kita. Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat ke-13. Baca dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Baik, mari kita akan lihat saudara, apa yang namanya Abraham lakukan. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Abraham supaya berkat pertama turun atas hidup saudara. Amin. Galatia 3 ayat 9. Kita akan lihat dulu. Galatia 3 ayat 9. Baca sama-sama. Sudah siap? 1, 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman. Saya ulangi. Mereka yang hidup dari iman. Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Wow, luar biasa saudara. Bagaimana cara Tuhan mengangkat Abraham? Saya ulangi, bagaimana cara Tuhan mengangkat Abraham? Dengan memperbesar kapasitas iman Abraham. Dengan melatih Abraham memiliki iman yang lebih besar dari hari kemarin. Sebagai contoh, Anda akan lihat Kejadian 13 ayat ke-15. Kejadian 13 ayat ke-15. Di saat Abraham dalam keadaan terpuruk, karena yang terbaik dari kehidupannya, tanah-tanah di lembah Yordan sudah direbut oleh sang keponakan bernama Lot. Dan Abraham tinggal di sisa-sisa tanah yang kering. Abraham kehilangan kesempatan, Abraham kehilangan masa depan. Tapi Abraham tidak pernah kehilangan Tuhan yang besar, yang sanggup mengangkat dia menjadi kepala. Bagaimana cara Tuhan menolong Abraham supaya diangkat di tengah keterpurukan ke sebuah level yang baru. Dengan cara iman. Dengan cara iman. Apa yang dikatakan di dalam ayat 15? Ya, boleh kita baca sama-sama Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will give you all the land that you can see. Aku akan memberikan kepadamu the land, tanah yang bisa kau lihat. Abraham sedang dilatih untuk hidup dari imannya. Jangan lihat keadaanmu yang terbatas. Jangan lihat pendidikanmu yang terbatas. Tidak mungkin aku bisa jadi direktur. Tidak mungkin aku bisa yang namanya diangkat di seorang leader. Aku terbatas pendidikanku, usiaku. Abraham alami itu. Tetapi dengar, berkat itu diberikan oleh Tuhan. Sebuah perjanjian dan Anda harus percaya. Yesus sudah membayar di kayu salib. Sudah supaya saudara naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tepuk tangan yang paling meriah. Oleh karena itu saudara, Abraham dilatih. Dikatakan, I will give you. Dan pesan ini bagi Anda. I will give you. Aku akan berikan kepadamu. Ya, kata firman Tuhan. Semua the land, all the land that you can see. Semua yang bisa kau lihat itu oleh imanmu. Wow. Saudara lihat dahsyatnya Allah kita. Dia Allah yang mengangkat umatnya. Dia Allah yang mengangkat Abraham. Dia Allah mengangkat umatnya. Itu perjanjian. Perjanjian Abraham. Dan Kristus mati supaya berkat ini turun atas setiap saudara. Yang menangkap katakan amin. Tapi Tuhan tidak di level itu. Lihat Kejadian 15 ayat ke-5. Dikatakan kembali Tuhan melatih Abraham dalam level yang lebih tinggi. Coba lihat kemana? Ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Ikuti saya. Yang pertama di pasal 13, Abraham disuruh melihat, dikatakan the land,
tanah saudara. Semua tanah yang bisa kau lihat. Tetapi di pasal 15, Abraham diangkat kapasitas imannya. Dikatakan, coba lihat, ya dikatakan look up at the sky. Dan lihatlah sky, langit. Pertama urusannya land, tapi berikutnya Abraham diperbesar dengan sky dan langit. Bahkan urusannya dikatakan hitung bintang-bintang. Awalnya disuruh lihat tanah, pasir, kerikil yang ada di tanah sejauh kau memandang, aku berikan. Tapi di pasal berikutnya, iman Abraham ditarik oleh Tuhan untuk bukan melihat hanya tanah, melihat terus ke langit. Dan ini yang Tuhan mau di 2016, apapun keadaanmu, mungkin yang namanya keuangan sedang sempit, kesempatan bisnis sedang turun, tapi imanmu justru harus diperbesar karena Yesus sudah membayar di atas kayu salib. Berkat Abraham, turun tas kehidupan saya diangkat terus naik dan bukan turun. Jangan puas di level yang sama. Muliakanlah Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Jadilah seperti imanmu. Matius 9 ayat 29. Amin. Ada saatnya. Kita sering berkata, I follow you. Aku mengikuti engkau. Kalau saudara pelajari Matius 9, saatnya juga Yesus follow, mengikuti apa yang seperti dikatakan dan dilihat oleh iman kepala rumah ibadat. Jelas ayatnya. Hari ini Tuhan akan bergerak mengikuti imanmu di tahun ini. Imanmu naik, terus naik, terus naik. Karena Anda percaya, bukan karena kehebatanmu, tapi percaya pengorbanan Kristus di kayu salib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Diangkat. Kami ini punya diaken. Seorang diaken, suami istri. Dia seorang penjahit. Dulunya hidup, mohon maaf, hidup miskin. Jahitannya gak laku. Dia saksikan, dia ngobrol sama saya. Jahitannya gak laku. Jadi dia nunggu orang untuk datang menjahit. Karena gak laku, akhirnya dia terpaksa jual jus di pinggir jalan. Anak sudah ada dari kecil terus. Dan hidup hanya di kontrakan rumah kecil. Untuk bayar kontrakan pun tidak bisa. Saudara, tapi mereka cinta Tuhan. Mereka anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan mereka katakan, aku ini anak Tuhan. Mengapa hidupku seperti ini terus? Aku harus jadi sesuatu. Akhirnya dapatkan rema Mazmur 37. Kalau melihat langganan yang tidak datang, situasi terus berkata-kata, kamu orang miskin, kamu gagal. Kalau melihat situasi tidak memiliki aset apapun juga, ada yang berkata-kata tidak mungkin punya tempat sendiri dan lain sebagaimana. Tapi dia teringat hanya mendengar apa kata firman Tuhan. Mazmur 37, dia terus baca renungkan. Dia harus bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhannya dahsyat. Dan Tuhan memberikan apa yang diberikan hati ketika Anda bergembira karena Tuhan. Pendek cerita saudara, sekarang siapakah penjahit ini? Itu saya berbicara dulu. Sekarang Tuhan angkat. Dia seorang penjahit salah satu the top di kota Tasikmalaya. Saudara, rumahnya punya sendiri. Sekarang lantai 3, dihargai hampir 5 miliar rumahnya. Dulu aja untuk ngontrak gak bisa. Dan seringkali jalan di tempat dia punya toko styler ini saudara sering ditutup. Karena semua bupati, wali kota, komandan, dia kalau buat jahitan sering harus ke sana. Pegawai-pegawai bank, jas semua ada di sana saudara. Datang ke sana. Dari yang bukan apa-apa, dari zero to hero saudara. Kenapa? Karena dia percaya bukan karena kehebatannya, dia nggak memiliki apa-apa, tapi dia memiliki Tuhan Yesus dan percaya Tuhan akan mengangkatnya menjadi kepala, terus naik, terus naik. Tuhan melatih dia bukan hanya melihat tanah, tapi dia melihat the sky. Apa yang kau lihat, seluruh tanah yang kau lihat. Abraham dikatakan demikian, tapi kemudian Tuhan melatih Abraham untuk upgrade imannya, engkau lihat ke langit. Dan dia tidak cukup di sana, aku mau jadi berkat. Saudara tahu,
Ya, semua pembicara yang pertama datang ke Tasik pasti dikasih jas. Pak Aven datang ke Tasik pasti dibuatkan jas, saudara. Satu kali saya datang ke sebuah kota, saudara. Ya sebuah kota ya di Cilacap. Saya belum pernah ke kota itu waktu HMC Paniko. Ada seorang hamba Tuhan desa di sana. Dari mana Pak Henry? Dari Tasik. Oh Tasik, kenal nggak dengan penjahit ini? Oh iya itu pengerja kami. Kenapa? Saya dikasih jas. Ternyata jasnya sudah sampai kepada desa demi desa. Dan saya percaya bangsa ke bangsa hamba-hamba Tuhan. Bahkan Paniko pun dikasih jas, saudara. Wow. Dream. Amin. Maaf ya, seorang yang miskin, gagal. Hidup dari kekurangan. Tailornya nggak laku, saudara. Sekarang menjadi raja-raja itu harus ke sana, saudara. Sampai jalan ditutup untuk menjahit sana. Tapi luar biasa. Dimulai dari mana? Hidup karena iman. Dia percaya Kristus sudah mengorbankan segala sesuatu untuk membawa dia naik dan bukan turun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Abraham hidup oleh karena iman. Kalau Anda ingin diangkat, mendapatkan berkat peninggian, pengangkatan ini, hiduplah karena iman. Dan apa yang Abraham lakukan? Mari kita lihat hidup dari iman ini. Kejadian 12 ayat ke-1. Kejadian 12 ayat ke-1. Ya, mari kita akan lebih jauh lagi. Masih tetap di berkat pertama, saudara. Berkat pengangkatan. Kejadian 12 ayat ke-1. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham, dia berani taat. Nah ini saudara, supaya saudara bisa diangkat Tuhan, hidup dari iman itu bukan hanya Anda berani melihat jauh ke depan, tapi Anda harus berani taat. Berani taat. Bahkan dengan jelas, firmannya jelas, pergi. Tapi nggak jelas ke negeri mana, cuma ke negeri yang akan kutunjukkan. Seolah-olah tuntunan baru sepotong demi sepotong, tapi Abraham berani taat, berani keluar dari zona aman, dia berani mengambil resiko, dia berani bergantung dan percaya kepada firman. Walaupun firman seolah-olah sepotong demi sepotong, tidak diberitahu. Jelas saudara, kalau misalnya firman Tuhan berkata, hai hambaku Henry pergi ke Malang. Saya tahu beli tiketnya ke Malang. Tapi suatu kali kalau dia panggil kamu keluar dari rumah ke sebuah tempat yang akan kutunjukkan. Saya bawa istri anak-anak, saya bawa semua koper dan sekemas-kemas. Dan semua sudah perpisahan tetangga. Kemudian tetangga bertanya, Abraham, ya dadah, peluk-pelukan. Terus ada orang tanya, bentar Abraham, nanti kapan-kapan saya mau main ke sana ya. Kamu pergi kemana sih? Abraham dengan malu-malu berkata, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Mari bayangkan, orang akan berkata apa? Gila lu, betul, gila lu. Orang kiri kanan, gila lu. Abraham kamu bawa istri, bawa keponakan, bawa hamba-hamba, bawa kambing domba. Saya akan datang mengunjungi kamu, nanti ke negeri mana? Abraham geleng-geleng kepala lagi waktu ditanya, maaf ya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Orang akan berkata, gila lu. Kamu jangan ambil risiko, tapi hidup dari iman, perhatikan baik-baik. Dia berani hanya mendengar apa kata firman, bukan apa kata orang lain. Amin. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Anda harus berani taat, berani ambil resiko, berani keluar di zona aman, berani percaya, berani bergantung kepada firman. Dan hanya berani mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata firman. Dengarkan baik-baik. Ya. Ada orang ahli berkata demikian. Ya. Engkau tidak mungkin punya harapan menjadi seorang komposer, seorang pencipta lagu. Siapa yang mengatakan itu? Guru dari seorang murid bernama Beethoven. Ada seorang lagi berkata, guru, engkau sangat bodoh, nggak bisa belajar. Ya, kamu ini nggak bisa belajar apa aja nggak bisa, bodoh banget. Ya, dikatakan oleh seorang guru kepada muridnya bernama Thomas Alva Edison. Kemudian ada seorang guru lagi berkata kepada muridnya, hei, engkau tidak akan pernah jadi seorang ahli matematik yang baik. Dan itu dikatakan kepada muridnya yang bernama Albert Einstein.
Kemudian ada seorang bos, dia katakan, aku sudah memecat seorang editor surat kabar yang bekerja di kantorku. Karena dia seorang editor yang tidak punya kreativitas. Dikatakan bos itu kepada karyawannya yang bernama Walt Disney. Perhatikan, ternyata orang-orang Walt Disney, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Beethoven. Mereka menjadi orang-orang the top di bidangnya. Padahal dulu para masternya pernah berkata, nggak mungkin. Saudara, kalau Anda mendengar apa yang dikatakan keadaanmu, nggak mungkin. Apa yang dikatakan usiamu, nggak mungkin. Apa yang dikatakan mungkin situasi, nggak mungkin. Anda akan ada hanya di zona sekarang. Tuhan mau mendorong, mengangkat saudara ke level yang baru. Itu berkat Abraham. Tapi hanya dengar apa kata firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, hari depanmu rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan akan memperluas, Tuhan mengangkat kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik, berikutnya adalah berkat kepemilikan, possession, ya, kepemilikan. Mari kita akan lihat 2 ayat. Kejadian 17 ayat ke-8. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 17 ayat ke-8. Ya. 3, 2, 1. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Lompat Roma 4 ayat 13. Baca dengan imanmu saudara. 1, 2, 3. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Bahwa ia akan, apa saudara? Memiliki dunia. Bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Berkat Abraham berikutnya adalah possession, kepemilikan. Saya ulangi, kepemilikan. Izinkan. Saya menantang saudara. Saudara responi dengan iman. Kalau ada di antaramu, mohon maaf, selama hidupmu, Anda dari kontrakan kepada kontrakan, belum memiliki rumah tinggal. Anda membutuhkan kendaraan untuk aktivitas mobilitasmu. Dan Anda belum sanggup memiliki. Dan seolah-olah semua kepemilikan itu impossible, tidak mungkin. Saya katakan, Kristus sudah membayar di atas kayu salib. Dia terkutuk supaya kita yang miskin menjadi kaya. Pengertiannya, Anda harus memiliki berkat Abraham, kepemilikan. Yang amin menerima saudara, berkat kepemilikan. Amin. Yang kalau bicara amin dengan iman, enggak begitu. Itu hanya nonton saudara. Anda bukan mendengar, hari ini Anda rebut, amin. Saya katakan, Anda yang belum punya jodoh pun itu berkat kepemilikan. Anda yang belum punya keturunan itu berkat kepemilikan. Anda yang belum punya kendaraan, belum punya rumah itu berkat kepemilikan. Haleluya. Anda yang belum punya bisnis atau pekerjaan itu berkat kepemilikan. Dan Anda harus percaya, ini berkat yang Tuhan janjikan sebagai perjanjian dengan Abraham, keturunannya akan memiliki bumi saudara. Supaya apa? Bukan untuk kemegahan kita. Saya ulangi, bukan untuk kemegahanmu. Tetapi bayangkan, kalau seseorang memiliki usaha, tapi tempatnya hanya ngontrak demi ngontrak, semua terbatas. Direnov terbatas. Dampaknya kepada siapa? Keturunannya. Kita harus memiliki berkat kepemilikan, bukan untuk kita, tapi untuk the next generation. Amin. The next generation, supaya keturunan-keturunan kita bisa menjadi keturunan yang semakin menguasai dan memberi dampak bagi kota dan bangsa. Memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Saya percaya seorang bapak di tempat ini tidak hanya bermimpi, Tuhan, aku berdoa sekarang aku ngontrak, nanti dilanjutkan anak-anakku juga sanggup untuk ngontrak. Pasti imannya itu lain. Aku ngontrak tapi aku berdoa suatu kali. Anak-anakku tidak akan pernah pusing untuk mengingat kontrakan atau cicilan. Tapi mereka memiliki tempat rumah sendiri, usaha sendiri. Amin. 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 Ini berkat Abraham saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kami di Tasikmalaya, saya menantang saudara jemaat Tuhan tempat ini. Anda mau punya milik gereja sendiri?
Anda mau punya milik gereja sendiri? Atau mau Pak Aven setiap minggu bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang? Itu berkat Abraham. Jemaat, imannya bukan hanya iman dari Pak Aven, iman semua jemaat. Tahun 2004, saudara, itu 2003 saya full time pertama kali, 2003 1 Januari. Kami ini dikasih pinjam di atas hotel sebuah aula, hanya mungkin ya setengah dari sini, bisa menampung 120 orang saja. Sebuah hotel. Dan kami dikejar-kejar seperti kucing dikejar anjing, saudara. Capek. Saya tuh bayangkan, itu para santri nanyain tuh, kiai-kiai nanya, enak gereja tanpa izin di Tasikmalaya. Capek, setiap hari deg-degan. Saya bersyukur di sini bisa dengan apa? Leluasa. Musik itu bisa keluar suara. Di sana jangan macam-macam, semua kedap, pintu tutup, 2 rangkep. Double pintunya, Pak Aven, double pintu. Satu pintu tutup, pintu depan dibuat semua pintu itu begitu keluar, truk buka, maka bukan pintu kedua dalam arah yang sama, pasti di arah sebelah sini. Supaya kedap suara, tidak kedengaran ke lingkungan. Jemaat hanya 100. Anak-anak itu ibadah di mana? Tempat cucian. Saudara tahu tempat cucian bantal-bantal dari hotel saudara digantung di sana, anak-anak tidur di bawah netes tuh air bekas itu tamu, tos. 15 anak. Saya nggak pernah lupa, saya turun ke bawah, satu ibadah sambil nangis, capek Tuhan. Setiap minggu kami takut berdebar-debar. Minggu depan apa nanti digerebek enggak ya? Pak, ada seorang jemaat, saya dapat penglihatan. Wah, saya sudah senang dapat penglihatan, saudara. Dapat penglihatan. Apa penglihatannya? Dia ngomong begini, penglihatannya, saya melihat semua santri pakai serban datang ke gereja Bapak. Waduh, ini bukan penglihatan ini, saudara. Ini bukan penglihatan. Orangnya sudah meninggal sekarang, tapi puji Tuhan, saudara, kami tolak dan itu tidak terjadi. Yang datang harus malaikat, saudara. Kami datang saat itu, saya masih ingat di ruangan parkir hotel. Ini gedung gereja, ya maaf, ini aula gereja, ini kamar, atasnya aula, kami ibadah di sini. Saya turun di tempat parkir, saya menghadap ke sini. Saya nggak pernah lupa. Saya melihat menatap ke langit, itu banyak bintang. Saya cuma ngomong gini, saudara, Tuhan Yesus, boleh nggak kami punya gereja sendiri? Seperti Katolik yang sudah 70 tahun ada di Tasik. Seperti gereja GKI, Kaintong. Mereka punya gedung gereja, izin gereja. Ibadah melayani dengan leluasa. Saya ingat bukan untuk kenyamanan. Supaya kami boleh melayani Tasikmalaya itu lebih lagi berdampak. Punya sendiri izin resmi gereja. Itu 2004. Saudara, the dream come true. Hanya berkat dari Tuhan. Kami aneh hanya mujizat hari ini. Semua karena Tuhan Yesus. Izinkan saya sampaikan ini. Untuk menantang. Dia sanggup. Tasikmalaya beda dengan Malang. Tasikmalaya kota santri. Gereja cuma 17. Dan yang gedung gereja hanya cuma di bawah 10-7. 7 gereja kurang. Sisanya di rumah-rumah. Dibatasi. Malang berapa gereja? Maafin. 184. Di sana nggak bisa berkembang. Jangankan berkembang, punya gereja. Itu haram hukumnya. Nggak mungkin. Tapi apa yang sudah Kristus bayar dan lunas di harganya. Sebuah kepemilikan itu adalah tidak ada yang bisa menahan kalau dia sudah memberikannya. Dan saya saksikan pendek cerita hari ini saudara. Hari ini kami dianugerahkan satu gereja, ya 4 lantai, satu blok 4 lantai, saudara, dengan kapasitas aula pertama, aula di lantai kedua untuk 800 orang, di aula ke lantai keempat ada 300 orang, beberapa kelas untuk sekolah dan anak-anak khusus gereja anak, lantai 3 menara 24 jam,
Di sebelah depan blok saudara 3 lantai untuk kantor gereja. Dan sebelahnya kami baru tahun lalu diizinkan Tuhan untuk kami boleh hotel yang kami tempati. Sekarang kami kontrak, kami rubuhkan, kami bangun sekolah. Semua boleh berkembang, sekolah, izin sekolah muncul. Izin ini dari mana? Dimulai dari possession, kepemilikan. Semua untuk jadi berkat. Untuk lebih jauh lagi, bagi the next generation, berdampak lebih lagi. Kita enggak nyaman. Hari ini Tuhan ingatkan, bukan hanya dalam gereja, dalam kehidupanmu sehari-hari. Kehidupanmu sehari-hari, berkat Tuhan akan turun atas kehidupanmu. Untuk engkau melangkah menjadi raja-raja yang memiliki, saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi syaratnya saudara, perhatikan dari kehidupan Abraham. Ya. Saudara, tolong dipersiapkan dalam Kejadian 14, ayat 14 sampai 16. Abraham teruji. Abraham orang yang dipercayai oleh Tuhan. Untuk berkat kepemilikan ini saudara, tidak cukup Anda hanya percaya Tuhan, tapi Tuhan harus mempercayai Anda. Apakah Anda seorang yang bertanggung jawab yang baik? Apakah Anda seorang pengelola yang baik? Apakah Anda orang yang mempersiapkan melatih diri yang baik? Anda orang yang excellent di dalam hidupmu. Ya, bukan pemalas, tapi seorang yang excellent, pekerja, giat, mempersiapkan diri walaupun belum memiliki. Apakah Anda adalah orang-orang yang bisa diberikan pertanggungjawaban? Ya saudara, walaupun bukan milik sendiri, buktinya kalau rumah kontrakan, biarin rumah orang lain ngontrak ini, itu belum bertanggung jawab. Tapi orang excellent walaupun rumah kontrakan, tapi Anda tetap jaga kebersihan, Anda tetap lakukan yang terbaik. Saya katakan Tuhan akan segera memberikan kepemilikan. Yang percaya katakan amin. Apakah Anda berpeduli dan care terhadap keluarga? Apakah Anda orang yang suka mengalah atau humble? Semua yang saya ucapkan tadi adalah karakter kehidupan Abraham. Saya akan buktikan, tunjukkan. Kejadian 14 ayat 14 sampai ke 16. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyak, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, punya strategi, ia dan hamba-hamba itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, ke sebelah utara Damsyik. Ayat 16, dibawanyalah kembali segala harta benda, juga Lot, anak saudaranya, serta harta benda dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Wow, Abraham bukan sebuah bangsa, hanya sebuah keluarga. Tapi dia persiapkan pasukan, terlatih. Dan yang dikejar adalah raja-raja yang berhasilkan mengalahkan raja-raja. Orang-orang hebat, jumlahnya lipat kali ganda. Tapi Abraham orang yang terlatih. Dia mengejar saudara. Orang yang mempersiapkan diri. Orang yang excellent, bahkan dia peduli terhadap keluarga, care. Saya percaya, biarkan saudara teruji dalam hal-hal ini. Pengelola yang baik, maka Tuhan akan memberikan berkat kepemilikan atas hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, berapa menit lagi Pak Aven? Ya. Ini jamnya merah, jam 5 menit lagi. Lanjut? Lanjut, oke. Otoritas, yang punya otoritas jam di sana Pak Aven. Saya ingat Pak Aven. Lanjut, oke. Ya saudara, enggak lama lagi. Saya punya seorang diaken juga. Suatu kali dia datang sama saya. Pak Hendri, dia nangis. Kenapa? Saya capek. Saya harus keluar dari pekerjaan. Dia hanya seorang karyawan yang bekerja di sebuah toko kain. Toko kain loh di Kota Tasik. Saya tanya, berapa lama kok udah bekerja? 25 tahun. Bisanya apa? Cuma ngukur kain, melayani, itu orang pelanggan datang. Dia ngomong begini, ya
mau beli apa? Kain, berapa meter? 1,5 meter digunting. Itu bisanya gitu, 25 tahun. Anaknya, teman anak kami dari TK sampai sekarang kuliah. Jadi saya tahu keadaannya. Mereka hidup sangat-sangat sederhana sebagai seorang karyawan toko. Saya tanya, mau apa sekarang kalau keluar? Saya mau jadi businessman. Wow, the big dream. Tiba-tiba datang lagi, dia berkata, Pak Henry, saya sudah keluar. Waduh saudara, terus ngerjain apa? Enggak tahu Pak Henry, saya harus ngapain? Dalam hati, nekat loh. Dalam hati saya berkata demikian. Saya tanya, punya apa? Saya punya uang cuma 5 juta. Terus punya apa lagi? Punya hutang jauh lebih gede dari 5 juta. Sama aja bohong, mau jadi businessman. Oke, masuk menara doa. Dia berdoa. Dan ditaruh Tuhan dalam hatinya satu kesan yaitu gordeng saudara. Gordeng ini. Dia mencoba menjual gordeng. Dia sewa tempatnya pun jelek. Dan benar saudara, bayangkan karyawan bekerja 25 tahun hanya motong, insting bisnisnya belum jalan. Betul? Mentalitasnya hanya seorang karyawan toko. Menghadapi era globalisasi, persaingan gak mudah. Dengan modal hanya 5 juta, hutang banyak kepada majikannya. Enggak mungkin. Tapi dia percaya. Dia katakan dia percaya. Dia punya iman. Imannya diperbesar. Dan yang luar biasa saudara, dia nekat, dia kontrak yang bisa dibayar hanya sebulan demi sebulan. Saya lihat tokonya kecil, sangat kecil dari kayu. Salah pilih tempat, dibelokkan jalan, mobil belok kiri, jalan terus, nggak bisa berhenti, nggak ada tempat parkir, orang jalan pun susah. Mau ada mana ada yang mau beli saudara? Terhalang tiang listrik plus lampu stopan saudara. Datang ke Tasik saya akan tunjukkan. Dalam hati saya, wow, barangnya pun hanya mungkin seperti dagang-dagangan karena uang sedikit. Tapi kemarin, ini kejadian 3 tahun yang lalu. Kemarin di akhir 2015 dia datang. Saudara tanya Pak Aven, kalau jemaat datang ke pendeta biasanya 90% survei masalah. Datangnya sambil nangis saudara, berarti masalahnya tambah gede. Dia nangis. Pak Gembala, saya mau bicara 4 mata. Aduh saudara, oke kita masuk. 2 pertanyaan yang saya tanya Pak. Tanya apa? Saya harus beli ruko, apa saya harus beli rumah tinggal? Biar saya yang kaget, apa? Kamu punya uang? Dia dengan nangis, saya nggak lupa air matanya. Dombanya Tuhan ini. Benar Pak Henry, khotbahnya udah lebih gagah dari saya saudara. Benar Pak Henry, Tuhan itu dahsyat. Saya diangkat Tuhan. Sekarang, dia ngomong gitu. Hutangnya lunas, perpuluhan saya jauh lebih besar dari gaji saya yang dulu. 3 tahun, impossible saudara. Saya katakan, beli ruko. Memangnya ada uangnya buat itu DP uang muka? Ada. Ditaruh di bank mana? Di kolong ranjang. Salah saudara. Ya, salah. Tapi Tuhan itu baik. Akhir tahun kemarin 1 Januari kalau nggak salah. Pak Hendy terima kasih. Modalnya sederhana. Dia orang yang bertanggung jawab saudara. Modalnya cuma 1 Pak Hendy, saya ingat. Saya harus nurut sama apa yang dikatakan Bapak Gembala. Catat baik-baik. Jemaat harus nurut apa yang dikatakan Bapak Gembala. Walaupun disampaikan ada hal-hal rohani, hal-hal praktis, tapi dampaknya atas kehidupan saudara. Ya, saya akan tunjukkan. Mas Putra, boleh maju ke depan. Ya, begini saudara. Saya ingat, saya kan tanya, rahasianya gimana sih? Kok bisa ya 3 tahun? Dia dengan air mata berkata, saya nggak pernah lupa Pak Hendy sering ngasih training bagi kami Asyur. Asyur dengar, pengurapannya bukan ada di jas yang bagus, batik yang bagus, ya, tapi ada di senyum yang indah. Senyum. Lebih indah lagi saudara. Lepas saudara. Mas Putra lebih lepas lagi. Ya saudara. Jadi modal seorang Asyur itu senyum. Pegang dengan hangat tangan, tatap mata. Kalau ada yang ngajak ngobrol, jangan lepasin ini.
tunggu dulu sampai orang itu pergi selesai ngobrol lagi. Kedua adalah sok kenal. Katakan sok kenal, 1, 2, 3. Sok kenal. Tiba-tiba saudara, pokoknya kalau datang orang baru, jemaat baru, jangan dilihat makhluk dari mana, komunitas mana, geng mana saudara. Tapi kalau nggak kenal, sok kenal. Halo bro, apa kabar? Ayo silakan masuk. Gimana kabarnya anaknya saudara? Amin. Makasih Pak. Cuma itu modal saya. Suatu kali seorang haji masuk ke ruangan kontrakan toko. Masuk 2 langkah, langsung mau kabur 5 langkah. Kenapa? Ini salah masuk toko, tokonya barangnya nggak ada. Langsung saya ingat Bapak Gembala, sok kenal. Modalnya cuma asyar di gereja langsung. Halo Pak Haji, apa kabar? Gimana kabar anaknya? Belum tentu Haji itu punya anak saudara. Ayo duduk silakan. Si istrinya, coba mama, ajak ngobrol. Butuh apa? Nah itu, saya butuh ini, barangnya nggak ada. Modalnya mau capek. Banyak anak Tuhan hanya mau instan, nggak mau capek, nggak mau tekun. Ada tunggu. Saya naik sepeda Pak, keliling Tasik itu, saya cari barangnya. Saya ngebut keringatan. Ini Pak, semangat saya layani. Dia kelola dengan baik. Hari ini dia seorang diangkat dan memiliki kepemilikan. Wow, Tuhan Yesus sudah membayar lunas. Setiap orang, saya percaya lebih dari yang orang ini alami akan terjadi di antara jemaat Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Baik, yang ketiga ya dengan cepat berkat-berkat selanjutnya. Berkat distribusi, penyaluran. Ya, penyaluran. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat kedua. Ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Baca dengan kuat. Dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Berdoalah sekarang, Anda tidak ditetapkan hanya untuk menjadi penampungan berkat. Anda harus menjadi distributor berkat. Anda diberkati ketika Anda bisa membuat orang diberkati. Haleluya. Berkat Abraham adalah menyalurkan berkat bagi banyak orang. Gereja seringkali salah paradigma, berkati aku tahun ini. Beranikah Anda berdoa? Beri benih Tuhan. Tahun ini aku ingin memberkati jauh lebih banyak. Apakah doamu di awal tahun seperti itu? Tidak banyak. Yang banyak Tuhan tahun ini omset tambah ya. Tahun ini keuntungan cuan tambah ya. Itu belum kebeli, ini belum kebeli. Mikirnya itu, kita hanya penampungan. Tapi berkat Abraham salah satunya. Tuhan, aku tahu tahun ini, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku melakukan sesuatu. Ketika Anda memperbesar kapasitasmu, bukannya sebagai yang namanya laut mati, tapi Anda menjadi hermon-hermonnya Allah. Yang setiap musim, setiap keadaan apapun juga, tidak ada alasan untuk menghentikan kita memberkati. Kita terus bergerak dan menjadi berkat, itulah berkat Abraham. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang terakhir, baik, berkat justification. Dibenarkan karena iman. Imam musik bisa standby, terima kasih. Mari kita lihat ya di dalam ayatnya Roma pasal 4 ayat 19, 20 dan 22. Kita akan baca bersama-sama. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, baca dengan kuat. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran. Anda dibenarkan karena imanmu, bukan karena prestasimu. Ini karena perjanjian Tuhan kepada Abraham. Dan dibenarkan karena iman. Sebagai contoh, mari bayangkan, saya akan memasuki bagian-bagian akhir. Kalau Anda seorang donatur di sebuah desa, luar biasa. Bangun posyandu gratis, bangun halaman playground untuk anak-anak gratis, sekolah gratis. Pokoknya Anda ini orang paling dermawan. Banyak jasa yang sudah engkau lakukan di desa itu.
Tiba-tiba suatu kali ada sebuah kecelakaan, Anda nabrak seorang anak, ya karena kelalaian Anda waktu nyetir, misalnya seandainya orang itu menabrak anak itu dan anak itu mati. Apakah orang itu masuk pengadilan enggak? Saudara jawab, masuk pengadilan enggak? Masuk. Ketika masuk, apakah orang itu bisa berkata, jasa-jasaku banyak loh di desa ini, aku buat ini, buat itu, buat ini. Memang jasamu banyak. Tapi namanya hukum, tetap dia dihukum karena dosanya itu. Karena pelanggaran. Hari ini Tuhan ingatkan, karena engkau percaya kepada pengorbananmu Kristus di atas kayu salib, maka ada darahnya yang mahal yang akan membenarkan kehidupanmu. Amin. Itu sebuah anugerah yang besar. Anda dibenarkan. Dan oleh karena itu gereja Tuhan hari ini harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mau mati di kayu salib supaya untuk membenarkan Anda. Kalau kita hari ini hidup gak benar. Jadi suami gak benar, jadi istri gak benar, jadi orang tua gak benar, jadi anak gak benar. Jadi pekerja gak benar, jadi bisnismen gak benar. Kita sedang menyia-nyiakan harga pengorbanan yang Yesus lakukan. Saudara, suatu kali ada seorang teman berkata, Pak, kami punya teman ini orang Bandung, anak dan bapak hobinya sama menyelam. Suatu kali ini teman-teman anak dan bapaknya nyelam diving, kisah nyata saudara. Saya sampai ternyuh mendengarnya. Di tengah kedalaman lautan, oksigen si anak habis. Tiba-tiba panik mereka, tapi si ayah dia berikan oksigennya kepada si anak. Anaknya mungkin menolak, tapi ayahnya tetap paksa. Mereka naik ke atas bersama-sama. Sampai di permukaan, ayahnya meninggal. Mari bayangkan kalau kita ada sebagai anak itu. Setiap melihat foto ayah. Mari bayangkan. Aku ada. Karena engkau memberikan itu. Engkau mati buat aku supaya aku hidup. Itulah Tuhan mau menanggung dosa. Menanggung kutuk di atas kayu salib. Supaya apa? Engkau ini diangkat, dibenarkan menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kalau kita gak hidup sungguh-sungguh dan gak benar-benar, kebangetan saudara. Saya menantang saudara. Berkat Abraham adalah anugerah itu. Anda dibenarkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi hari ini Anda harus sungguh-sungguh. Bayangkan, apakah setiap Anda melihat salib, Anda menangis seperti anak itu melihat foto ayahnya. Kalau Anda percaya akan berkat Abraham ini, hidupmu gak akan pernah sama lagi. Saudara akan menjaga hidupmu, dia jadi kudus. Kalau saudara akan menjaga hidupmu, menjadi orang-orang yang terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Pembenaran ini harus diresponi dengan cara Anda hidup terus mendekat sama Tuhan. Jaga, bertobat sungguh-sungguh. Yang gak benar, bertobat jadi benar. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi ini pesannya. Gereja, saya menantang. Kalau Anda belum hidup dalam berkat Abraham ini, saya menantang saudara untuk melihat salib Tuhan. Semua sudah Tuhan Yesus lakukan. Sebuah pengorbanan supaya anak-anaknya diberkati di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah lagu pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku susah. Apapun keadaanmu, angkat pujian ini. Dia Allah El Shaddai, Allah yang mengasihi, yang sanggup mengangkat. Ada berkat pengangkatan, berkat kepemilikan, dan Anda akan menjadi saluran berkat dan dibenarkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, El Shaddai, El Shaddai. Kalau ada di antara umat Tuhan, Anda sedang hidup di tengah tekanan,
jalan buntu, di segala kemustahilan, di hadapan Tuhan, responi dengan iman akan berita firman ini. Yesus, Yesus ajaib, berkat Abraham turun ke hidupku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan, berkatnya melimpah. El Shaddai. Biarkan musik angkat pujian. Semua pejamkan matanya, saudara. Jangan lihat kiri kanan, semua fokus dengan Tuhan. Saya akan berdoa yang terakhir. Saya minta 2 menit lagi. Kalau ada di antara umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara. Tuhan, selama ini aku hidup di bawah tekanan-tekanan. Hari aku mendengar berita ini. Berkat Abraham itu bagian hidupku. Aku mau bangkit Tuhan. Aku selama ini menjadi ekor, aku mau jadi kepala. Kalau Anda orangnya, saudara berdoa di hadapan Tuhan. Kurapa syakarana lama-lama. Oh randalama ya syakarana lama-lama. Oh rapa syatakarana lama ya syakarana. Tuhan kau lihat, angkat tanganmu kalau Anda orangnya. Tuhan berbicara di poin pertama. Selama ini aku selalu jarang mengalami pengangkatan. Tapi tahun ini dalam pembebasan seutuhnya, aku mau diangkat Tuhan. Angkat tanganmu, mulai berdoa. Horapa syantakara, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam prestasi, dalam bisnis semua. Anda harus menjadi berkat, Anda harus menjadi tempat berkat, suaramu didengar, kehidupanmu dicontohi dan Anda diteladan. Curahkan pengurapan ini. Kristus sudah mengangkatmu di dalam nama Yesus. Horapa syakarana. Mari turunkan tanganmu. Pejamkan matamu saudara, jangan lihat kiri kanan, fokus dengan Tuhan. Seandainya ada di antara saudara, secara khusus saya akan berdoa. Maaf, rumahmu masih ngontrak. Selama ini rasanya sebuah mimpi dan seperti bintang yang jauh untuk digapai. Untuk memiliki sebuah rumah. Atau memiliki sebuah kendaraan. Padahal Anda sangat membutuhkan. Atau juga Anda memiliki yang namanya keturunan. Tapi sampai saat ini belum mendapatkan. Atau Anda memiliki teman hidup. Waktunya sudah tiba. Tapi sampai hari ini rasanya seperti pintu tertutup. Berkat kepemilikan kan Tuhan lepaskan. Hitungan ketiga kalau Anda orangnya. Mungkin Anda belum memiliki tempat usaha, belum memiliki rumah, selama masih ngontrak atau kendaraan, atau keturunan atau teman hidup. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Angkat kedua tanganmu. Mulai berdoa, berbahasa roh, rapatakarama. Mari dengan iman, tanganmu tinggi-tinggi, tanganmu tinggi-tinggi, tanganmu tinggi-tinggi. Mulai berdoa. Suami istri kalau datang boleh pegangan tangan. Suami istri datang, berdoa, terus berdoa. Horapasyan, minta. Bukan untuk kehidupan kemegahanmu, tapi untuk the next generation. Kristus sudah membayar lunas di kayu salib. Kristus rela diri terkutuk. Supaya berkat Abraham turun ke kehidupan. Kau lihat air mata anak-anakku. Kau lihat cerita anak-anakku. Kau lihat segala hal kemustahilan yang mereka hadapi. Sekarang hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu. Curahkan, terbuka. Segala ketidakmungkinan dilenyapkan. Tapi bagi Tuhan Yesus mungkin. Anda segala sesuatu mungkin bagi Allah. Anda diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa semua menjadi distributornya. Dan mereka hidup dibenarkan, menjadi orang-orang benar, sungguh-sungguh bertobat dan berkomitmen. Yang terakhir saya akan berdoa. Gereja ini, berapa banyak jemaat Tuhan, di hatimu terdalam Anda rindu memiliki sebuah gedung gereja sendiri. Hitungan ketiga, angkat kedua tanganmu. 1, 2, 3. Angkat kedua tangan. Mulai berdoa. Terus perbesar imanmu. Sebab Tuhan melatih Abraham. Pertama, lihat the land, tanah. Kemudian dia lihat the sky, langit. Hari ini Tuhan sudah sejauh ini membawa gerejanya sampai di level ini. Sekarang perbesar imanmu. Lihat, pekerjaan Tuhan belum selesai. Masih ada yang lebih besar. Gereja ini harus lebih berdampak dalam nama Yesus. Segala pintu-pintu kemustahilan Tuhan buka. Sehingga mungkin bagi Allah bersama Yesus melakukan perkara besar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar.
GBI Surapati memiliki gedung gereja sendiri, memiliki gedung gereja sendiri, memiliki gedung gereja sendiri. Kami tidak memiliki dana yang cukup, kami tidak memiliki banyak hal infrastruktur dan tanah, tapi kami memiliki perjanjian yang Tuhan berikan berkat Abraham. Materaikan, hamba-Mu selesai, besok hamba akan kembali ke tempat kami, tapi terus firman Allah akan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.